Di Great Tomb of Nazarick itu kan isinya monster-monster serem dan super setia ya. Tapi ada satu karakter yang benar-benar paradoks. Dia ini salah satu NPC paling menakutkan, tapi di saat yang sama bisa jadi yang paling baik hati. Oke, mari kita bedah lebih dalam soal sosok Nigredo. Nah, kutipan dari Ains Oolgaun sendiri ini udah nangkep segalanya kan? Perpaduan antara sesuatu yang indah dan sesuatu yang mengerikan banget dalam satu wujud. Gimana coba? Sosok yang begitu menyeramkan, tapi punya elemen yang dianggap cantik sama Ains. Inilah yang bikin Nigredo jadi unik banget. Oke, jadi kita mulai dari lapisan pertamanya dulu ya. Pada dasarnya Nigredo itu diciptakan murni sebagai elemen horor. Dia itu semacam jumpscare hidup yang emang sengaja dibuat buat neror siapapun yang nekat masuk ke wilayahnya. Jadi, penciptanya, si Tabula Smaragdina, itu emang maniak film horor sejati. Dan ini nih yang gokil, saking bangganya, dia pamerin Nigredo ke anggota guild lain. Hasilnya, wah kacau, semuanya pada teriak ketakutan, langsung nyerang dia habis-habisan. Bahkan Ain sendiri ngaku loh, dia juga ikut teriak pas pertama kali lihat. Dan cara dia neror orang itu spesifik banget. Jadi gini, pertama-tama dia kelihatan tenang, lagi nimang-nimang boneka bayi. Terus pas dia sadar bayinya itu palsu, langsung ngamuk. Dia bakal ngejar penyusup sambil bawa gunting, teriak-teriak nanyain bayinya. Solusinya cuma satu, kasih dia boneka baru, yang ngambilnya juga harus dari tangan aneh yang nongol dari dinding. Gila kan? Desain horornya niat banget. Nah, ini nih penampakan di balik semua teror itu. Coba deh kamu bayangin, wajahnya itu sama sekali nggak ada kulitnya. Cuma otot-otot merah aja yang kelihatan. Bibir juga nggak punya, jadi giginya yang katanya indah itu kelihatan terus. Tapi anehnya, kata Ains, matanya itu cantik banget. Kombinasi yang, asli bikin bulu kuduk berdiri. Tapi, penampilannya yang serem banget itu bukan cuma buat nakut-nakutin doang loh. Di balik semua itu, Nigredo punya peran yang penting dan strategis banget buat Nazarick. Jadi jabatan resminya itu area Guardian di lantai 5, tepatnya di sebuah fasilitas bernama Penjara Beku. Uniknya, dari luar tempat ini kelihatannya kayak rumah dongeng yang lucu gitu, tapi dalamnya penjara super dingin buat ngurung tahanan paling penting, kayak anggota Sunlight Scripture atau para worker yang nekat masuk Nazarick. Dan jangan salah ya, dia itu bukan cuma pajangan horor doang, Nigredo ini NPC level tinggi loh, kira-kira antara level 85 sampai 90. Dia itu magic caster yang kuat banget, yang tugasnya ngejaga fasilitas super penting. Tapi, kekuatan tempurnya itu bukan aset utamanya. Keahlian Nigredo yang sebenarnya itu jauh lebih strategis dan vital banget buat Nazarick, lebih dari sekedar tampang monsternya. Jadi, keahlian utama Nigredo itu ada di sihir divinasi. Gampangnya, ini sihir yang urusannya sama informasi. Mau itu buat mata-matain musuh, ngelacak target dari jauh, atau bahkan ngelindungin teman kita dari sihir pelacak musuh. Pokoknya, dia ini salah satu aset intelijen paling top di Nazarick. Dan kemampuannya ini bener-bener udah terbukti krusial banget. Ingat pas Shaltir hilang? Dialah yang menemuin lokasinya dalam sekejap. Dia juga yang ngasih pantauan real time pas Ains lagi berantem. Terus dia juga yang ngelindungin Pleiades dari sihir pelacak pas mereka lagi nyamar. Bener-bener mata dan telinganya Nazarick. Oke, sisi horornya udah, fungsi strategisnya juga udah. Sekarang kita bongkar lapisan terakhirnya. Dan ini jujur bagian yang paling bikin kaget dari karakter Nigredo. Nah, buat ngerti sifat aslinya, kita harus kenal dulu sama konsep Gapmu. Ini tuh istilah buat karakter yang penampilan sama sifatnya jomplang banget. Jadi kelihatannya serem, tapi aslinya baik, atau sebaliknya. Dan penciptanya, si Tabula, emang sengaja banget ngerancang Nigredo pakai konsep ini. Dan ya, dua sisi inilah yang jadi inti karakternya. Di balik penampilan yang kayak mimpi buruk itu, ternyata tersembunyi hati yang, ya ampun, baiknya kayak malaikat. Dia itu lembut banget dan penuh perhatian, tapi, ada tapinya nih, ada satu syarat penting. Nah, ini dia nih kuncinya. Kebaikan hatinya yang luar biasa itu cuma berlaku buat satu hal, bayi dan anak-anak di bawah umur 2 tahun. Begitu seorang anak lewat dari ulang tahun kedua, di mata Nigredo, status mereka langsung berubah. Dari yang tadinya harus dilindungi, jadi cuma tumpukan daging. Aneh banget kan? Terus gimana jadinya kalau hati malaikat dari seorang monster ini berbenturan langsung sama perintah mutlak dari Supreme Being?
Dan ini momen puncaknya. Waktu setelah insiden Jaldabaoth, Ainz kan ngasih perintah buat bunuh semua saksi, termasuk anak-anak kecil. Nah, Nigredo bareng Pestonesia ngelakuin sesuatu yang gak kepikiran sama sekali di Nazarik. Mereka membangkang. Mereka nolak perintah Ainz dan malah milih buat nyelamatin bayi-bayi itu. Risikonya, ya mereka berdua langsung dijeblosin ke penjara. Ternyata tindakan pembangkangan mereka itu punya efek jangka panjang loh. Mereka ini secara nggak langsung jadi kayak rem moralnya Ainz. Karena Ainz nggak mau mereka berontak lagi, dia jadi lebih hati-hati. Dia jadi sering nolak permintaan kejam dari NPC lain, bahkan sampai ngebiarin warga sipil kabur pas perang. Semua itu, ya karena pengaruh dari pendirian moralnya Nigredo dan Pestonia ini. Jadi, pada akhirnya Nigredo ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang menarik banget. Dia monster, tapi hatinya malaikat. Dia penjaga yang super serem, tapi juga kompas moral yang nggak disangka-sangka. Tapi, kebaikannya yang begitu tulus itu punya tanggal kedaluarsa. Ini yang bikin kita mikir, apa kebaikan yang bersyarat kayak gitu masih bisa disebut kebaikan sejati? Coba deh direnungin.